Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas fluida dinamis part yang kelima, yaitu tentang teorema Torricelli atau bejana berlubang. Simak terus video ini sampai akhir. Jadi ini adalah outline dari fluida ya. Kita sudah sampai pada bagian terakhir dari fluida dinamis, dan di part ini kita membahas teorema Torricelli atau bejana berlubang. Torricelli mengemukakan suatu teori, yaitu kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama. Oke, gambarnya seperti ini, kurang lebihnya. Jadi di sini ada bejana berisi air atau fluida pada ketinggian H1. Kemudian di sini ada tempat lubang atau kebocoran atau ada kran pada ketinggian H2 dari dasar bejana atau pada kedalaman H dari permukaan fluida tersebut. Maka air akan memancar keluar dari lubang atau dari kran itu, memiliki kecepatan V. V di sini rumusnya adalah akar 2GH. V kecepatan fluida yang keluar dari lubang atau kran, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah jarak dari permukaan ke lubang. Nah, kalau kalian lihat rumus akar 2GH ini pasti kalian sudah familiar. Kalian sudah belajar pada gerak vertikal, gerak jatuh bebas di kelas 10. Rumus kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas sama ya, akar 2GH. Nah, kemudian rumus ini dikembangkan menjadi X dan T. X ini adalah jarak horizontal fluida yang jatuh ke tanah, rumusnya 2 akar H kali H2. Dan T ini waktu yang dibutuhkan fluida jatuh ke tanah, yaitu rumusnya akar 2H2 per G. Itu ya. Nah, saya akan membuktikan ketiga rumus ini mulai dari rumus yang pertama, yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, untuk membuktikan rumus yang pertama ini, kita mulai dari persamaan hukum Bernoulli. Masih ingat ya? Persamaan hukum Bernoulli. Lalu kita lihat, 1 dan 2 ini yang mana? 1 dan 2 ini adalah 1 itu yang di permukaan, jadi di sini. Dan 2 itu yang di kran. Oke, kita mulai. P1 itu apa? P1 itu kan tekanan pada permukaan. Nah, di sini baik permukaan air di sini maupun kran ini sama-sama berhubungan dengan udara luar atau udara bebas. Sehingga P-nya itu sama-sama tekanan atmosfer atau 10⁵ Pascal. Jadi P1 dan P2 ini bisa kita coret. Oke, selanjutnya, karena semua suku yang tersisa ini mengandung ρ, maka ρ juga bisa kita coret. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan di sini GH1. H1 kan ketinggian permukaan air, berarti H1 ya. Plus setengah V1 kuadrat. Di sini kecepatan air pada permukaan itu adalah 0 ya, V1-nya 0. Jadi setengah V1 kuadrat ini 0. Sama dengan, berarti di sini GH2 ini ya. Plus setengah V2 kuadrat. Oke, jadi kita bisa pindah ruas, GH1 min GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Atau kita keluarkan dari kurung G-nya, G dalam kurung H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Lalu kita lihat di sini, H1 dikurangi H2 itu apa? H1 itu kan ini. H2 itu kan ini. Kalau H1 dikurangi H2 berarti adalah H. Kan gitu kan ya? Berarti bisa kita ganti GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Setengahnya kita pindah ke kiri. 2GH sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2 sama dengan akar 2GH. V2 ini sama dengan V ini sendiri, yaitu kecepatan fluida yang keluar dari lubang atau kran. Oke, sekarang kita buktikan rumus yang kedua. Sebelum membuktikan rumus yang kedua, kita buktikan rumus yang ketiga dulu ya, yaitu yang waktu ini. Nah, di sini kan T ini adalah waktu yang dibutuhkan fluida untuk jatuh ke tanah. Nah, pada saat mencapai tanah, itu artinya apa? Y-nya sama dengan 0, dia tidak memiliki ketinggian. Nah, masih ingat kalian di rumusnya gerak vertikal, Y itu apa? Y adalah Y0 plus V0Y kali T min setengah G T kuadrat. Kalau kalian lupa sama rumusnya, nanti saya taruh link materinya di sebelah kanan atas ini. Bisa kalian klik. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ini sama dengan 0. Y0 ini berarti kan ketinggian mula-mula, berarti ketinggiannya kran, yaitu H2. Plus V0Y. V0Y ini adalah kecepatan awal secara vertikal. Di sini, air yang keluar dari kran ini kan geraknya horizontal. Tidak ada kecepatan awal secara vertikal, baru dia ada kecepatan secara vertikal setelah dipengaruhi oleh gravitasi. Setelah dia tambah lama tambah turun ini. Jadi di sini V0Y-nya boleh kita anggap 0. 0 min setengah G T kuadrat. Gini ya, sama dengan 0. Jadi H2 sama dengan setengah G T kuadrat.
Kita lanjutkan, berarti 2-nya kita pindah ke kiri ya, jadi 2H2, lalu G-nya langsung kita pindah juga per G sama dengan T kuadrat. Sehingga kalau T tinggal di akar ya, akar 2H2 per G, seperti ini. Oke, setelah T kita buktikan rumus yang kedua, yaitu X. X di sini kan jarak horizontal, berarti kan Vx dikali T, ya kan? Karena kan kalau kalian belajar di memadu gerak atau di gerak parabola, gerak horizontal itu adalah GLB atau kecepatannya konstan. Jadi kan S sama dengan V kali T, X sama dengan Vx kali T. Nah, Vx di sini adalah V itu sendiri. Karena saat air keluar dari keran, ini kan geraknya horizontal. Jadi V ini adalah Vx. Jadi X sama dengan V dikali T. T ini adalah akar 2H2 per G. Ini ya. V itu apa tadi? Di rumus yang pertama, V adalah akar 2GH. Akar 2GH dikali akar 2H2 per G. Lalu sesama akar kita masukkan ya. Jadi tinggal X sama dengan akar, kita jadikan satu semua di sini. 2GH dikali 2H2 per G. G-nya bisa kita coret. 2 dan 2 kan 4 nih. 4 bisa keluar dari akar. Berarti 2 akar H dikali H2. Kita dapatkan rumus X sama dengan 2 akar H kali H2. Oke, jadi paham ya pembuktian ketiga rumus untuk teorema Torricelli ini. Kemudian di sini ada catatan, jika arah keran tidak horizontal mengarah ke atas dengan sudut elevasi tertentu. Jadi kerannya ini ngadepnya bukan horizontal gini, tapi ke atas. Jadi aliran pancaran airnya berarti gini, membentuk gerak parabola. Maka harus dipakai rumus-rumus gerak parabola yang seperti kalian pelajari di kelas 10. Oke? Untuk lebih memudahkan memahami teorema Torricelli ini, kita langsung ke contoh soal. Sebuah tangki berada di atas tanah dengan ketinggian permukaan air sebesar 125 cm. Jika terdapat kebocoran yang letaknya 80 cm dari dasar tangki, tentukan A. Kecepatan air yang keluar dari lubang, dan B. Jarak pancar horizontal air saat jatuh di tanah diukur dari dasar tangki. Kita gambar dulu ya. Oke, jadi di sini ada tangki berisi air, ketinggian permukaan airnya 125 cm, langsung kita jadikan meter ya. Jadi ini 1,25 meter. Terus di sini ada kebocoran, letaknya 80 cm dari dasar tangki, misalkan di sini. Ya, berarti di sini ini dari dasar tangki 0,8 meter ya. Kalau 0,8 meter dari dasar tangki, kalau dari permukaan berarti kita kurangi ya. 1,25 dikurangi 0,8 itu 0,45 meter. Oke, berarti ini adalah H1, yang ini H, yang ini H2, gitu ya. Kemudian ditanya kecepatan air yang keluar dari lubang. Berarti ini V-nya berapa? Masih ingat rumusnya tadi? Kita langsung masukkan rumus. V sama dengan akar 2GH. Ini ya. Berarti sama dengan akar 2 dikali 10 dikali H. Hanya 0,45 meter. 2 dikali 10, 20, kali 0,45 itu 9. Berarti akar 9, V-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian yang B, kita cari jarak pancar horizontal air saat jatuh di tanah. Jadi ini jatuh di tanah misalkan di sini. Nah, jaraknya ini berapa jarak horizontalnya ini? X ya. Rumusnya, X sama dengan 2 akar H dikali H2. Jadi 2 akar hanya di sini 0,45. H2-nya 0,8. Kalau kalian hitung, ini 2 akar 0,45 kali 0,8 itu 0,36. Berarti 2 kali 0,6 ya. Atau X-nya sama dengan 1,2 meter. Oke, paham ya? Contoh soal berikutnya, sebuah tangki besar berisi air dengan keran 20 cm di atas tanah. Jika keran dibuka, air akan mengalir dan jatuh ke tanah pada jarak 1,6 meter horizontal dari dasar tangki. Tentukan tinggi permukaan air dalam tangki tersebut. Kita gambar dulu ya. Misalkan tangkinya seperti ini, lalu di sini ada keran. Keran, misalkan ini keran ya. Keran ini berada 20 cm di atas tanah, berarti 0,2 meter. Sini air melancar ya. Kemudian kalau keran dibuka, air mengalir dan jatuh ke tanah pada jarak 1,6 meter. Jarak horizontalnya 1,6 meter ini berarti X. 0,2 meter ini berarti H2 ini ya.
Tentukan tinggi permukaan air dalam tangki tersebut, berarti yang ini. H1 berarti yang ditanyakan. Oke? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita mulai dari rumusnya X dulu. Ya. Jadi X sama dengan 2 akar H dikali H2. Gini kan? X ini 1,6 meter sama dengan 2 akar H dicari, H2-nya 0,2 meter. Sebelum dikuadratkan, 2-nya pindah ke kiri dulu ya. Jadi 1,6 dibagi 2, yaitu 0,8. Sama dengan akar 0,2H. Ini ya. Lalu kedua ruas kita kuadratkan. 0,8 kuadrat, 0,64. Di sini kalau dikuadratkan akarnya hilang, jadi 0,2H. Jadi H sama dengan 0,64 dibagi 0,2. Kalau kalian hitung, H-nya ini sebesar 3,2 meter. Nah, 3,2 meter ini adalah H. H itu apa? H itu ini. Ini H, ya kan? H-nya 3,2 meter. Nah, kalau H-nya 3,2 meter, maka H1 berapa? H1 ini berarti kan H ditambah H2. Ya kan? Berarti H1 sama dengan H ditambah H2. Berarti sama dengan 3,2 ditambah 0,2. Atau H1 hasilnya adalah 3,4 meter. Artinya, tinggi permukaan air dalam tangki tersebut adalah sebesar 3,4 meter. Soal berikutnya, sebuah tangki berisi air setinggi 320 cm. Di dasar tangki terdapat kebocoran yang membuat air memancar dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap horizontal. Tentukan jarak pancar air saat jatuh ke tanah diukur dari dasar tangki. Oke, kita gambar dulu ya. Oke, jadi ini tangkinya berisi air setinggi 320 cm. Berarti ini adalah H1. H1-nya 3,2 meter ya. Langsung kita carikan meter ya. Terus di sini di dasar tangki ada tempat kebocoran tapi tidak horizontal. Airnya memancar dengan sudut 30 derajat. Berarti ini kebocorannya ini ke atas. Ini ya. Berarti airnya memancarnya gini. Ya, di sini ada V. V ini membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Ini horizontalnya. Oke, jadi arah aliran pancaran airnya seperti ini. Seperti gerak parabola. Tentukan jarak pancar air saat jatuh ke tanah diukur dari dasar tangki. Berarti X-nya ini berapa? Oke, nah karena di sini airnya memancarnya dengan sudut tertentu, jadi kita pakai rumusnya gerak parabola. Ya, sebelum kita pakai rumusnya gerak parabola, kita hitung V-nya dulu. Kalau V-nya tetap sama ya, akar 2GH. Kita hitung V sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar 2 kali 10 dikali H. H ini kan jarak dari permukaan ke tempatnya lubang ini. Tempatnya kebocoran. Berarti karena lubangnya ini ada di dasar, berarti H-nya sama dengan H1. Gitu ya. Jadi ini masukkan 3,2. 2 kali 10, 20 kali 3,2 hasilnya adalah 64. Akar 64 itu 8. Berarti V-nya 8 meter per sekon. Oke? Nah, sebelum kita mencari jarak pancar air, kita cari dulu berapa waktu yang dibutuhkan air ini sampai ke tanah. Berarti waktu yang dibutuhkan mulai keluar dari dasar bejana, dari kebocoran, sampai dia jatuh ke tanah ini berapa. Kita pakai rumusnya gerak parabola. Kalau misalkan sampai ke tanah itu kan Y sama dengan 0. Ya, tadi waktu pembuktian rumus sudah sempat ya pakai rumus ini ya, yaitu Y0 plus V0Y kali T min setengah G T kuadrat sama dengan 0. Y0 di sini ketinggian mula-mula. Karena kebocorannya di dasar bejana berarti 0. Plus V0YT ini adalah V0 sin alfa. Ingat ya, kalau V0Y itu V0 sin alfa, V0X itu V0 cos alfa. Oke, kali T min setengah G T kuadrat sama dengan 0. Kita masukkan. 0 kan habis ya. V0-nya, nah V0 di sini apa? V0 di sini berarti ya V ini kecepatan air saat keluar dari tempat kebocoran ini. Berarti V0-nya 8 kali sin alfa, berarti sin 30 derajat dikali T min setengah kali 10 kali T kuadrat sama dengan 0. Ini ya. 8 dikali sin 30 berapa? Setengah ya. Kali T min setengah kali 10, 5. T kuadrat sama dengan 0. 2 dan 8 dicoret, jadi ini 4. 4T min 5T kuadrat sama dengan 0. Kita kali min 1 ya, agar menjadi positif, menjadi 5T kuadrat min 4T sama dengan 0. Kita faktorkan, T keluar dari kurung, berarti 5T min 4. Ini ya. Nah, berarti di sini T sama dengan 0,
atau T sama dengan 4/5 sekon. Kita ambil yang 4/5. Jadi maksud T sama dengan 0 atau T sama dengan 4/5 ini artinya pada T sama dengan 0 dan T sama dengan 4/5 ini air berada pada dasar bejana atau tidak memiliki ketinggian. Jadi kita ambil yang 4/5. Setelah kita dapatkan waktu, kita hitung jarak pancar air diukur dari dasar tangki, berarti jarak horizontalnya, yaitu X. X itu kan horizontal. Ingat tadi ya, kalau horizontal GLB, berarti V kali T. V-nya Vx berarti. Vx dikali T. Vx di sini sama dengan V0x. Kalau tadi V0y kan V0 sin alfa. Kalau Vx atau V0x itu V0 cos alfa dikali T. Gini ya, V0-nya 8, cos alfa, cos 30 derajat, dikali T. T-nya kita dapatkan tadi 4/5. Gini kan? Sama dengan 8 dikali cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikali 4/5. Ini ya. 2 dan 8 dicoret 4. Berarti jawabannya adalah 16 akar 3/5. Jadi kita dapatkan jarak pancar air saat jatuh di tanah diukur dari dasar tangki atau X itu adalah 16 akar 3/5 meter. Oke. Paham ya? Jadi kalian harus ingat rumus gerak parabola yang kalian sudah pelajari di kelas 10 untuk mengerjakan soal-soal pada teorema Torricelli atau bejana berlubang ini. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.